Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk saling mengisi dan saling mencintai. Mudah-mudahan kehidupan kita bermanfaat bagi yang lainnya. Teman-teman, kita masih menyambung dengan obrolan kita tentang bagaimana meningkatkan kualitas saudara-saudara kita yang belum beruntung. Waktu itu yang terakhir saya menginformasikan bagaimana miskin itu bukan berarti tidak bisa mengakses asupan yang bergizi. Karena sumber-sumber makanan yang bergizi itu ada di sekitar kita dan itu terjangkau, sangat terjangkau. Sudah dibahas yang lalu dan saya hanya akan menambahkan beberapa item yang diperkirakan bisa diakses oleh kita semuanya dengan harga yang sangat terjangkau. Pertama, memang kita harus meyakinkan diri dan yang lain bahwa dalam tubuh yang sehat itu akan timbul pemikiran yang sehat juga. Dalam pengertian mudah menangkap dan sebagainya. Hanya yang perlu diingatkan oleh kita semuanya, dalam tubuh yang sehat itu akan timbul pemikiran yang cerdas. Namun demikian itu harus dibungkus dengan pemahaman tentang konsep moral gitu. Sebab secara empiris, secara dunia nyata, kita bisa temukan orang-orang yang secara fisik sehat karena gizinya bagus dan juga secara pemikirannya dia cerdas, namun secara moral dia kurang. Maka ini mohon maaf nih, kalau orang-orang stunting itu biasanya melakukan tindakan-tindakan di luar kewajaran, itu sifatnya individual. Maka teman-teman bisa lihat sajalah, penghuni lembaga pemasyarakatan itu hampir sekian, di atas 60% kalau tidak salah itu lulusan SD ke bawah gitu. Nah, tadi artinya maksud saya mereka itu berbuat itu bersifat individual, misalnya mencuri, merampok dan sebagainya ya, melakukan kejahatan-kejahatan yang sifatnya itu. Tetapi kalau orang-orang yang bergizi dan dia pikirannya cerdas, tapi tidak dimasuki dengan pengertian tentang moral, ya dengan bahasa sederhananya adalah bagaimana dia meyakinkan bahwa hidup itu ada kebermaknaan, hidup itu punya tujuan, gitu. Dan hidup itu diharap kita mempunyai sejarah yang patut dikenang karena kebaikan kita. Kalau orang-orang semacam itu, sekali lagi, sudah secara fisik bagus, secara pemikiran juga cerdas, namun secara moral kurang, maka kejahatannya juga luar biasa. Ya. Bisa mencelakakan orang banyak. Contohnya para koruptor. Itu kurang apa? Itu mereka rata-rata dari keluarga yang ya mampu dan juga mengalami proses pendidikan yang tinggi ya. Dan juga mereka itu cerdas. Tapi karena tadi kekuatan moral tidak dimasukkan sejak dini, maka orientasi mereka adalah bagaimana mendapatkan persoalan-persoalan penyenangan syahwati, penyenangan hawa nafsu, pemenuhan kepuasan indrawi dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke. Sekarang saya kembali kepada tujuan kita, bagaimana saudara-saudara kita dapat mendapatkan makanan bergizi tetapi dengan cara yang sangat sederhana dan murah. Karena hidup bahagia itu sekali lagi nggak mahal. Pertama, ini Anda mengenal labu siam. Labu siam itu bukan hanya buahnya saja, daunnya juga mengandung kandungan vitamin yang tinggi. Saya juga tidak tahu kenapa, saya kebetulan tinggal di masyarakat Priangan. Dulu ada asumsi bahwa kalau makan labu siam itu jadi lemes badannya gitu. Ternyata tidak demikian. Menurut literatur yang saya baca,
labu siam itu kandungan vitaminnya sangat tinggi sepanjang dia dimasak dengan kadar-kadar tertentu. Juga daunnya itu, daun yang mudanya juga banyak. Sekarang di supermarket besar sudah banyak yang menjual daun dari labu siam itu yang berwarna hijau ya. Di samping sekali lagi yang pernah dibahas, pucuk daun pepaya yang masih hijau itu sangat bagus, kandungan vitaminnya sangat tinggi sekali. Kemudian teman-teman, kadang-kadang ada di halaman kita, di rumput-rumputan itu ada antanan kalau orang sudah bilangnya. Anda mungkin pernah dengar vitamin cerebrofit ya, obat cerebrofit ya, itu saya lupa istilahnya, glaukoba kalau tidak salah ya, mungkin saya akan lihat lagi, tapi intinya itu antanan itu sejenis rumput-rumputan, dia membantu pertumbuhan otak yang bagus ya. Warnanya seperti hijau, warna hijau, tapi bentuk-bentuknya mirip daun sirih kecil-kecil lah gitu. Tapi dia agak segitiga dikit gitu. Itu namanya antanan. Adanya di halaman kita, halaman belakang, halaman depan, sebagainya. Kemudian juga saya dapatkan informasi dari teman saya yang menjadi ahli gizi di rumah sakit terkenal di Bandung. Dia menyarankan, Pak Yanto, anak-anak Pak Yanto kasih dong, itu waktu kecilnya minum teh dicampur dengan cengkeh 1, 2 aja dari kecil lah, dari setelah di atas 6 bulanan itu, ketika bayi boleh makan di luar ASI ibunya gitu, itu boleh katanya dikasih minum air teh manis yang ada cengkehnya. Dalam 1 cangkir cengkehnya cuma 2 aja boleh lah gitu. Artinya itu. Dan itu saya lakukan, dan memang ada dampak bagi perkembangan kemampuan anak menangkap, itu yang saya lihat itu cengkeh ya. Selain itu teman-teman, ada yang bagus juga. Sebentar, saya masih ini saya nggak tahu di tempat Anda. Kalau di saya namanya petai Cina, atau mungkin ada istilah Jawa lam torogung ya, mungkin ya. Petai Cina itu ini menurut teman saya ahli di bidang biologi, itu kandungan kalsiumnya, kandungan vitaminnya luar biasa. Dan biasanya tuh petai Cina itu di steam atau dikukus ya, dengan campuran kelapa yang diparut, itu menjadi sumber asupan gizi yang luar biasa. Ya kalau petai yang besar sudah sama-sama kita maklumi dan kita pahami bahwa petai yang besar itu, petai biasa maksud saya, itu sangat bagus sekali untuk melakukan dektosinasi ya, detok istilahnya, mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Kalau Anda sulit buang air dan sebagainya, silahkan mengkonsumsi petai. Bahkan saudara-saudara kita di Padang itu sangat suka sekali dengan petai. Bahkan ada yang di jus ya. Dan saya sudah merasakan itu gitu. Dan saya juga secara periodik itu, apakah 1 bulan sekali atau sepanjang kita ketemu, saya mengkonsumsi itu. Dan anak-anak saya juga suka mengkonsumsi petai yang biasa itu. Jadi fungsinya adalah di samping menambah stamina, juga dia mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita. Anda silahkan sebagai pendamping ini, Anda bisa mengkonsumsi setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, agar pencernaan Anda lancar. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, yang selanjutnya ini kita pengalaman ya teman-teman ya. Keluarga-keluarga miskin itu kadang-kadang juga sebetulnya uang mereka itu dihabiskan untuk beli rokok. Ini saya tidak mengambil contoh orang lain, tetapi diri saya sendiri. Ketika saya SMA, teman saya bilang, "Toh," katanya, "saya nggak mau ngerokok, toh." Gitu. Karena saya berpikir 1 batang rokok itu sama dengan 1 butir telur.
Saya bilang, iya juga ya gitu ya. Dan itu dari SMA sampai sekarang, ternyata itu harga satu bungkus rokok itu sama dengan 1 kilo telur loh. Silakan Anda perhatikan itu. Satu bungkus rokok itu harganya sama dengan 1 kilo telur. Saya nggak tahu harga rokok berapa, tapi teman saya ketika di SMA bicara begitu, itu bagi saya itu ini ilmu yang luar biasa gitu. Ilmu yang luar biasa. Dan saya terus terang saja, salah satu alasan saya tidak merokok, saya hanya menyatakan itu. Daripada saya ngerokok 1 batang sama dengan 1 butir telur, ya saya lebih baik makan telur gitu. Itu yang kalau teman-teman bisa menyampaikan informasi ini kepada ibu-ibu ya, KPM kita, dan mungkin salah satu upaya untuk menghentikan kebiasaan merokok itu dengan cara dikomparatifkan, dibandingkan dengan harga telur gitu. Selanjutnya teman-teman, yang ini juga penting. Kadang-kadang saudara-saudara kita itu menurut saya mohon maaf kalau tidak tepat, terkait dengan kebutuhan pokok manusia terhadap makanan itu sebetulnya kita bisa tanggulangi. Hanya kadang-kadang manusia itu kekurangan. Kenapa? Karena manusia sudah meningkat, ada keinginan. Contoh, ingin berpakaian. Nah, berpakaian biasa sebetulnya nggak jadi masalah, tetapi kadang-kadang ada peningkatan bahwa pakaiannya tuh harus bagus gitu. Maka tidak heranlah ada orang-orang yang mengorbankan biaya untuk pemenuhan gizi kepada diri atau keluarganya, itu dialihkan untuk membeli pakaian. Ya kalau sekali-kali nggak apa-apa sih, tetapi kalau itu sudah menjadikan gaya hidup, ini akan berbahaya. Jadi upayakan ajak saudara-saudara kita untuk mengutamakan pemenuhan asupan gizi daripada kebutuhan lainnya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Salam sehat dan mudah-mudahan kita tetap berbagi. Dan saya menginginkan teman-teman suka juga berbagi, dan juga video saya ini dibagikan kepada siapa saja. Terima kasih. Mudah-mudahan itu jalan silaturahmi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.